Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Lamat-lamat akhirnya Gibran seperti semakin dekat menjadi cawapres Prabowo. Berita terbaru mengatakan bahwa berkas pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah siap. Ini seperti dilansir oleh CNN Indonesia bahwa berkas persyaratan Gibran Rakabuming sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 disebut sudah lengkap, sudah siap, ucap salah satu sumber cnnindonesia.com yang merupakan petinggi salah satu partai koalisi Indonesia Maju. Sahabat sekalian, berkas-berkas yang dimaksud sesuai dengan yang dibutuhkan untuk diserahkan ke KPU. Sumber CNN Indonesia mengatakan pengumuman Gibran sebagai cawapres masih dipersiapkan, belum bisa dipastikan antara Sabtu atau Minggu. Akan tetapi dia memastikan sejauh ini memang nama Gibran yang mengerucut sebagai kandidat cawapres Prabowo. Terbaru, Gibran menuju ke Jakarta pada Jumat sore 20 Oktober di tengah isu bakal dijadikan cawapres Prabowo. Berdasarkan sumber cnnindonesia.com, di Semarang, Gibran telah berangkat dari Semarang. Sahabat kalian, kita tahu bahwa putusan MK adalah karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres. Dan tampaknya putusan MK itu tidak mau disia-siakan. Sekalipun mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat dan pakar hukum, sepertinya itu bukan hal yang menjadi pertimbangan baik dari Gibran, Jokowi, maupun Prabowo. Niat untuk kemudian maju Prabowo Gibran sepertinya tidak bisa dibendung lagi, sekalipun sumber dari CNN mengatakan pengumumannya tidak bisa Sabtu atau Minggu dan berarti kemungkinannya di hari Senin. Apa yang kemudian penting menjadi catatan kita tidak lain adalah Gibran ini sebenarnya adalah orang yang sejak awal dikatakan Jokowi tidak akan masuk pada politik. Namun pada 2019 pada bulan September Gibran masuk atau resmi menjadi kader partai PDIP. Kala itu Gibran mendaftar sebagai kader PDIP di kantor DPC PDIP Kota Surakarta, Jalan Hasanuddin nomor 26 Purwosari, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Tetapi sebelum itu Gibran mendaftar sebagai kader melalui ranting Manahan, bagian dari pimpinan anak cabang Banjarsari, Surakarta. Sisi yang menarik adalah komentar dari netizen. Ya, di sini Febrianto mengatakan bahwa kalau nih anak tahu etika dan moral, harusnya tunduk dan loyal ya terhadap partai yang telah membesarkan nama dia dan Jokowi. Artinya Gibran dinilai tidak setia kepada PDI Perjuangan. Namun dalam politik apakah ada kesetiaan? Sahabat sekalian, kita bisa melihat bahwa ini bisa menjadi sebuah tanda bahwa Jokowi secara bulat dimungkinkan betul-betul siap berhadapan dengan Megawati yang selama 2 periode Presiden Jokowi memerintah selalu dianggap sebagai petugas partai. Namun kini Jokowi sepertinya tidak lagi terlalu peduli dengan apa yang menjadi narasi atau bahkan sindiran dan tantangan dari PDI Perjuangan. Jika kemudian nanti pada akhirnya diumumkan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo, maka itu bisa dianggap bahwa fix ya Presiden Jokowi siap untuk berhadap-hadapan dengan PDI Perjuangan. Bahkan demi sebuah upaya untuk menjadi cawapres, Gibran pada akhirnya meninggalkan partai yang telah membuatnya menjadi wali kota Solo. Sahabat sekalian, ini memberikan sebuah isyarat bahwa bagi mereka yang memandang bahwa jabatan itu adalah bagian penting
dari politik, segala cara akan dia lakukan. Aspek-aspek seperti norma, etika, kemudian moral, sepertinya tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana apa yang menjadi hajat dapat menjadi kenyataan. Dan ini bisa menjadi sebuah catatan menarik bagi perjalanan bangsa Indonesia. Satu hal yang pasti, tentu saja masyarakat terus mengamati apa yang akan menjadi warna-warni pergerakan politik menuju Pilpres 2024. Dan kalau kita kembali pada komentar dari netizen, di sini ada Didi Pareira. Dia mengatakan kalau memiliki rasa malu ya harusnya gak tergiur dengan jabatan. Kadang kalau direnungkan kembali, umpatan dan fitnaan yang selama ini didapat pantas disematkan. Sahabat sekalian, rata-rata masyarakat melihat bahwa aspek-aspek etika dan moral semestinya masih menjadi komitmen dari para politisi. Silakan mengejar jabatan, tetapi setidak-tidaknya jangan kemudian mengabaikan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan, yaitu moral, etika, dan tentu saja komitmen atau loyalitas. Dan seperti kita ketahui bahwa belakangan politik lebih mengedepankan pragmatisme dibanding aspek-aspek yang lain. Orang yang loncat sana, loncat sini, itu mudah kita temukan, namun pada konteks kehidupan sosial, masyarakat juga tidak mampu memberikan sanksi secara menyeluruh, sehingga praktek kemudian politisi yang loncat sana, loncat sini selalu saja terjadi setiap pemilu, menjelang pemilu, dan seterusnya. Dan sahabat sekalian, meski demikian, sepertinya agenda politik dari Presiden Jokowi dan Gibran bersama Prabowo tampak seperti sudah tidak kenal rem. Artinya mereka akan terus gaspol, ya kemungkinannya seperti itu, untuk kemudian bisa menjadikan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Akan tetapi, benarkah rakyat akan mendukung pasangan Prabowo Gibran Subianto kalau itu misalnya terjadi? Atau akankah Prabowo memiliki alternatif berpikir yang lain sehingga pasangannya ternyata bukan Gibran? Kita tidak bisa menentukan. Namun satu hal yang pasti, Prabowo pasti akan memiliki calon wakil presiden. Apakah itu Gibran? Apakah itu Erick Thohir? Apakah itu Airlangga? Masih sama-sama menunggu untuk waktu Prabowo mantap mengumumkannya. Kita tunggu saja. Dan inilah wajah politik. Mari pelajari dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.